ketika mereka beristirahat di sebuah tempat yang namanya Mustaroh itu, Nabi kemudian menginspeksi 1.000 personelnya itu siapa saja. Ternyata Nabi kaget karena dari 1.000 personel itu ada 14 anak kecil yang busuk, yang mereka ingin juga ikut perang, yang mereka ingin juga ikut. Ada sebuah pelajaran ya, yang kata para ulama itu, Nabi sering memilih pendapat para sahabat junior daripada senior. Tujuannya apa? Pertama, untuk mengapresiasi kemauan dan ide mereka. Makanya bapak-bapak kalau pingin masjidnya itu maju, remaja punya ide, terima. Masalah nanti berjalannya bagaimana, bimbing. Jangan ketika sudah ngusulin ide saja, ini anak kemarin sore, nggak usah. Inilah yang menyebabkan banyak masjid di tempat kita itu terjadi gap antara yang tua dengan yang muda. Tetapi jangan harap itu terjadi di zaman Nabi. Para pemuda itu semenjak dini sudah memikul amanah dan tanggung jawab yang begitu besar dari Nabi, merasa sangat dihormati oleh Nabi, maka mereka begitu setia kepada Nabi. Akhirnya pendapat para sahabat junior ini diterima oleh Nabi, meskipun dalam perang Uhud orang Islam kalah apa menang? Kalah. Tetapi Nabi tidak kemudian setelah perang Uhud kalah nyalain para sahabat junior, ini gara-gara usulan kamu sih gitu ya. Coba nggak pakai usulan kamu kita bakal menang. Seakan-akan ada isyarat, kalau sudah hasil musyawarah, apapun nanti hasilnya, terimalah dengan lapang dada. Nah ini kadang-kadang kita menemukan orang dalam musyawarah itu mutungan. Idenya nggak diterima, mutung. Ketika ternyata ide orang lain yang dipakai dan gagal, dia kemudian menyalahkan, coba pakai ideku gitu ya. Nah Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Dalam musyawarah, apapun hasilnya nanti terima dengan lapang dada. Maka Nabi SAW kemudian mempersiapkan para sahabat sehari sebelum perang Uhud itu, yang konon terjadinya hari Sabtu. Maka hari Jumat ba'da asar Nabi sudah bersiap diri, demikian juga para sahabat bersiap diri. Sampai kemudian mereka akhirnya melakukan perjalanan mendekati lokasi peperangan yang konon mereka nanti berhenti di sebuah daerah namanya Mustaroh. Mustaroh itu sekarang dibangun asrama untuk mahasiswa Universitas Islam Madinah. Nah konon di asrama itulah Nabi SAW dan para sahabat sempat istirahat. Yang ketika Nabi sudah bersiap diri dengan pakaian perang beliau yang lengkap, timbul penyesalan dari para sahabat junior. Wah, ini nanti kalau perang terjadi hal yang tidak kita inginkan, Nabi terluka atau Nabi wafat, wah jangan-jangan gara-gara usulan kita. Maka mereka kemudian menyesal, kok kita ngusulin nyerang musuh sih, nggak seperti ide Nabi saja bertahan. Maka mereka kemudian akhirnya minta kepada Hamzah ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya Anda ingin bertahan saja, tidak jadi menyerang, kami terima. Karena para sahabat junior itu akhirnya nggak tega ketika melihat Nabi itu sudah pakai pakaian perang begitu lengkap. Tapi apa kata Nabi? Tidak layak bagi seorang Nabi apabila sudah memakai baju perang untuk menanggalkannya kembali sampai Allah memberikan keputusan. Jadi Nabi mengatakan, saya kalau sudah pakai baju perang kayak gini, ya berarti kita harus perang. Tapi kalau kalian ngomongnya sebelum saya pakai baju perang, mungkin saya turutin kemauan kalian. Akhirnya peperangan ini tetap dengan strategi masuk ke medan peperangan menyerang musuh. Yang kemudian Nabi akhirnya melakukan perjalanan ke tempat dekat lokasi peperangan itu di malam hari. Kemudian ketika mereka beristirahat di sebuah tempat yang namanya Mustaroh itu, Nabi kemudian menginspeksi 1.000 personelnya itu siapa saja. Ternyata Nabi kaget karena dari 1.000 personel itu ada 14 anak kecil yang menyusup, yang mereka ingin juga ikut perang. Di antaranya siapa? Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit dan sebagainya itu konon masih kecil, usianya masih 12-an, belum balik. Maka Nabi SAW kemudian akhirnya mengusir anak-anak yang belum balik pulang. Maka 12 dari 14 anak-anak itu pulang sesuai dengan perintah Nabi.
Tapi ada dua yang ngeyel. Siapa? Rafi' bin Khudaij dan Samurah bin Jundub. Rafi' bin Khudaij ketika ikut diusir oleh Nabi seperti anak-anak yang lain kemudian mengatakan, jangan usir saya Rasulullah. Saya ini meskipun masih remaja tapi kemampuan panah saya luar biasa. Dia kemudian pamer kemampuan manahnya di hadapan Nabi. Nah ini penting ya, kadang-kadang kita juga boleh unjuk kemampuan kepada orang supaya orang tidak meremehkan kita. Jadi yang hobinya manah, jangan cuma manah cewek ya, gitu ya. Tapi manah mulai dari jemparingan yang memang identik dengan panah yang lurus. Nanti kalau misalnya sudah mahir kemudian cobalah panah yang horsebow itu ya. Kenapa horsebow itu kemudian desainnya lebih pendek? Karena memang desainnya untuk dinaiki di atas kuda. Kalau kemudian antum pakai jemparing tapi kok di atas kuda, itu nanti yang kesulitan antum sendiri karena busurnya terlalu panjang. Memang ada desain tersendiri kenapa ada yang panjang, ada yang pendek. Dan horsebow itu memang lebih bagus dalam segala kondisi. Karena untuk lempar yang jauh, horsebow itu juga lebih efektif dibandingkan jemparing. Kalau jemparing itu memang jarak dekat dan lurus saja. Untuk latihan awal pemula silahkan. Tapi kalau sudah mahir jangan pakai itu terus, pakai horsebow. Nah itu lebih sangat disarankan. Tapi ketika Nabi melihat kemampuannya luar biasa, Nabi kemudian ya sudah kamu boleh ikut perang. Melihat temannya ngeyel kemudian boleh ikut dalam peperangan oleh Nabi, maka kemudian Samurah bin Jundub nangis, kemudian ngadu kepada pamannya, paman tolong dong bilangin kepada Nabi saya bisa ngalahin Rafi'. Maka kemudian dua sahabat kecil ini duel, ternyata Samurah bin Jundub menang duel melawan Rafi'. Maka Nabi tersenyum kemudian mengatakan ya sudah kamu juga boleh ikut dalam peperangan. Jadi kalau kita mengambil pelajaran dari dua sahabat kecil ini, kemampuan dan keberanian mereka dalam peperangan itu luar biasa bahkan semenjak dini. Konon Abdullah bin Umar itu seandainya diperbolehkan ikut dalam perang, dia akan pamer kemampuan berkudanya. Dia itu punya kemampuan seperti bapaknya. Kalau bawa kuda itu bisa dibawa mundur juga. Nggak gampang. Antum naik kuda kemudian memerintahkan kuda untuk mundur. Saya tanya kepada teman saya yang punya peternakan kuda, sudah naik kuda selama belasan tahun, dia geleng-geleng. Kalau masalah mundur biasanya saya turun dulu, kemudian kuda saya tuntun ke belakang. Nah itu namanya bukan mundur, dia itu nuntun gitu ya. Tapi kalau Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid itu konon sahabat-sahabat yang konon sangat dekat dengan kudanya, sampai-sampai kudanya itu punya kemampuan untuk diperintah mundur dengan isyarat saja. Tapi kemudian di dalam peristiwa menjelang perang Uhud di keesokan harinya, di malam itu terjadi peristiwa yang sangat tidak diinginkan oleh kaum muslimin, yaitu apa? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah itu kemudian membelot. Yang dia kemudian mengkompori para sahabat untuk membatalkan perang. Kita nggak usah perang, karena kayaknya musuh tidak bakal hadir. Yang kedua ini kan usulan para junior. Masa kita senior menuruti usulan para junior? Masa kita bapak-bapak diperintah sama anak-anak kemarin sore? Yang hasil omongan Abdullah bin Ubay bin Salul ini membuat 300 pengikutnya akhirnya nurut untuk membelot dan tidak jadi ikut perang. Jadi meskipun berangkat 1000 orang, prakteknya berapa? Cuma 700. 300 diantaranya mundur membelot. Bahkan sempat ada dua suku, Bani Harisah dan Bani Salamah itu hampir termakan omongannya orang-orang munafik, tapi kemudian Allah menurunkan ayat wallahu waliyuhuma. Allah itu adalah pelindung mereka berdua. Maka dua suku ini tidak jadi ikut pulang seperti orang-orang munafik. Yang ketika orang munafik akhirnya membelot pulang ke Madinah, para sahabat kemudian terbagi menjadi dua. Ada yang punya pemikiran pertama, kita habisi dulu saja orang munafik nih. Hari ini kita habisi orang munafik, besok orang kafir. Yang ngomong kayak gini siapa? Umar bin Khattab. Gak usah ditanya ya. Umar bin Khattab itu sama orang munafik benci banget. Bawaannya pengen nyembelih saja kepada orang munafik. Yang kedua, yaitu ide Nabi. Udah biarin saja. Dan ternyata Allah mensetujui pendapat yang kedua. Saya mengambil pelajarannya. Nabi itu dalam peperangan seringkali ada orang-orang yang minta izin.
Entah karena alasannya, ya Rasulullah rumah saya jauh, nggak ada yang jaga. Nanti kalau terjadi sesuatu pada rumah saya gimana? Nabi kemudian memberikan izinnya, sudah pulang. Ya Rasulullah, anak saya masih kecil-kecil, istri saya sakit, nanti yang ngurus mereka siapa? Nabi kemudian memberikan izin, ya sudah pulang sana. Saya mengambil pelajaran, orang-orang munafik saja kalau minta izin, Nabi memberikan izin. Apalagi yang bukan munafik. Makanya kadang-kadang kalau misalnya saya sedang misi pengajian, kemudian ada yang izin dan sebagainya, saya kasih. Kenapa? Karena orang munafik saja dikasih izin sama Nabi. Apalagi yang bukan orang munafik. Paham ya? Bukan nyinggung, tapi nabrak gitu. Nabrak gitu. Gitu ya. Oke, jadi timbul dua pemikiran, tetapi Nabi ternyata lebih milih yang kedua, biarkan orang munafik itu kembali, dan Allah ternyata menyetujui ide dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk menyambut kedatangan musuh, Nabi Muhammad SAW kemudian pasang beberapa strategi. Strategi Nabi itu konon cuma 3 saja. Yang pertama, beliau itu memasang pasukan pemanah yang diletakkan di Jabal Ar-Rumah. Ar-Rumah itu jamak dari kata romin, para pemanah, para pelempar. Yang dulu namanya adalah Jabal Al-Ainain. Saya dulu pernah dapat keterangan dari guru kami ya, dulu Jabal Ar-Rumah itu tinggi. Tapi di kemudian hari tanahnya berkurang, akhirnya sekarang tidak terlalu tinggi. Saya kemudian sempat suudon ya, jangan-jangan diambil orang Indonesia gitu ya. Dia dijadikan tanah berkah untuk ngalap berkah dan sebagainya gitu ya. Karena orang Indonesia itu nggak boleh tahu tempat keramat sedikit. Begitu tahu ini tempat bersejarah, diambil entah untuk koleksi, untuk keyakinan tertentu dan sebagainya. Yang Nabi menempatkan 50 pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Dan Nabi kemudian berpesan kepada mereka, apapun yang terjadi jangan tinggalkan pos. Meskipun kalian melihat jenazah kami sudah dimakan burung, jangan tinggalkan pos. Meskipun kami kondisinya sudah hampir menang daripada musuh, jangan tinggalkan pos. Pesan Nabi jelas banget, 2. Kami kalah jangan turun, kami menang jangan turun. Tapi ternyata 40 dari 50 pemanah ini tidak amanah, maka kemudian akhirnya yang tetap berada di Jabal Rumah itu sekitar 10 pemanah saja, termasuk Abdullah bin Jubair. Dan inilah nanti yang menyebabkan kaum muslimin yang harusnya menang kemudian kalah. Yang kemudian para ulama juga membahas lokasi perang Uhud yang asli itu di mana? Ya di tempat pemakaman jenazah para syuhada Uhud. Jadi kalau kita ke Madinah, kemudian kita mendapati komplek pemakaman jenazah para syuhada Uhud, nah perangnya di situ. Bahkan Nabi itu sampai memerintahkan seluruh jenazah para sahabat yang meninggal di situ, ya dimakamkan di situ. Bahkan ada beberapa jenazah yang sudah terlanjur dibawa ke Madinah, kata Nabi, kembalikan, makamkan di Uhud ini. Sebagai bentuk kemuliaan di dalam Islam terhadap tempat yang konon sangat mendatangkan berkah ini. Kemudian Nabi strategi berikutnya adalah Nabi membagi pasukan beliau menjadi 3 kelompok berdasarkan sukunya. Karena nanti kalau peperangan itu sudah dipimpin oleh kepala sukunya, menggerakkan anak buahnya itu gampang. Yang pertama, kalau itu adalah orang muhajirin dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Sedangkan Ansor karena terdiri atas suku Aus dan Khazraj, maka Aus dipimpin oleh Usaid bin Khudair, sedang Khazraj itu dipimpin oleh Hubab bin Mundir. Yang kemudian Nabi SAW disimpulkan oleh para ulama, strateginya cuma 3 sebenarnya. Pertama, menempatkan pemanah di tempat yang tinggi. Dalam strategi peperangan, kalau kita menguasai tempat yang tinggi itu akan lebih mudah mengalahkan musuh. Karena kita lebih leluasa menyerang musuh, sedangkan musuh agak kesulitan untuk menyerang kita. Menyerang orang yang ada di bawah itu lebih gampang daripada menyerang orang yang ada di atas. Pertama karena memang apalagi nanti terganggu dengan sinar matahari. Tapi kalau di atas tidak ada yang mengganggu mereka. Dan ini kemudian dipakai oleh taktik negara-negara besar. Makanya Amerika itu kenapa mengembangkan drone-nya, karena mereka punya pemikiran seperti pemikiran Nabi. Tempat yang paling atas itu bakal menguasai daerah-daerah di bawahnya. Yang kedua, strategi Nabi adalah peperangan ini kalau bisa satu arah saja, timur lawan barat.
Untuk mencegah musuh jangan sampai mengepung kaum muslimin, maka para pemanah itu ditempatkan di Jabal Rumah ini. Yang kalau nanti musuh ingin mengepung dari dua arah, maka terhalang oleh panahnya para pemanah di Jabal Rumah. Tetapi apa boleh buat, ketika para pemanah itu mayoritas tidak amanah, kebanyakan turun untuk mengambil ghanimah, tinggal 10 saja, akhirnya Khalid bin Walid dengan garis berwarna biru itu mengepung kaum muslimin dari dua arah. Yang awalnya hampir menang, tapi kemudian kondisi jadi terbalik. Akhirnya terkepung dari dua arah. Nabi ingin sebenarnya satu arah saja. Arah yang lain sudah ditutup dan dilindungi oleh para pemanah. Dan strategi yang ketiga adalah muslimin di sebelah timur, musuh di sebelah barat, karena nanti akan terganggu oleh sinar matahari ketika sedang naik. Jadi strateginya jitu banget. Karena perbandingan kaum muslimin dengan musuh pun juga tidak terlalu besar, 1:3, 1000 melawan 3000, sehingga harusnya dengan strategi seperti ini harusnya menang. Tetapi karena kejadian yang tidak diinginkan, maka yang terjadi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kemudian dalam perang Uhud ini, para ulama kemudian menggambarkan secara detail. Saya menyusun ini berdasarkan dua kitab ya. Pertama, Ghazawatul Rasul yang ditulis oleh As-Solabi. Yang kedua, kitab Al-Maghazi yang ditulis oleh Al-Waqidi. Al-Waqidi ya, bukan Mukidi gitu ya. Jadi dalam peperangan ini konon pihak musuh itu membawa sebagian istri mereka. Tapi fungsinya tidak seperti istri-istrinya kaum muslimin. Kalau kaum muslimin itu membawa sebagian istrinya seperti Nabi membawa beberapa istrinya, diantaranya adalah Ibunda Aisyah. Kalau kaum muslimin itu membawa perempuan, tujuannya dua. Pertama masak, yang kedua merawat orang yang luka. Tapi kalau musuh itu tujuannya dua. Pertama provokator, yang kedua motivator. Provokator itu maknanya ketika mengumpulkan 3000 personel ini, mereka itu dibantu oleh istri-istri mereka. Karena kalau bapak-bapak yang ngomong, sedahsyat-dahsyatnya bapak yang ngomong tuh tidak terlalu dahsyat. 75%. Tapi kalau emak-emak udah ambil peran, wah ini gampang laki-laki terprovokasi oleh perkataan seorang wanita. Karena agak direndahkan kalau sampai perempuan menghina seorang laki-laki. Maka yang awalnya nggak pengen berangkat jadi berangkat. Gara-gara diprovokasi oleh sebagian istri pihak musuh. Yang kedua, tugas mereka adalah motivator. Sengaja membawa sebagian istri supaya mereka dalam perang itu habis-habisan. Kita jangan kalah dalam perang ini, karena nanti kalau kita kalah, istri kita bakal ditawan oleh kaum muslimin. Jadi sebagai penyemangat gitu ya. Bawa istri, bukan bawa foto si dia ya, itu nggak memberikan semangat, melemahkan semangat, paham ya, bawa istri beneran. Maka tujuannya berbeda. Kemudian ketika akhirnya dua pihak ini bertemu di medan pertempuran seperti biasa, orang Arab tuh biasanya kalau mau perang duel dulu, tokoh-tokoh terbaik di antara mereka. Saya menemukan dua referensi ya. Pertama, duelnya Sibak bin Abdul Uzza melawan melawan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Tolhah bin Utsman melawan Ali bin Abi Thalib. Yang ketika Sibak bin Abdul Uzza bertemu dengan musuh duelnya, dia kemudian menyombongkan diri. Ismi Sibak. Nama saya itu Sibak. Sibak itu artinya apa? Binatang buas. Yang ketika dia memamerkan namanya terkesan mengerikan, maka kemudian Ali bin Abi Thalib marah, dan Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, annalladzi sammatni ummi bi Haidar. Saya adalah orang yang diberikan nama oleh ibu saya dengan nama asli Haidar. Jadi nama asli saya itu sebenarnya Haidar, singa. Kalau kamu binatang buas, saya singa. Paman Nabi pun yang dalam duel ini namanya Hamzah. Hamzah itu juga artinya singa. Jadi kalau bicara tentang nama, ini orang-orang yang konon namanya sangar, dilihat dari namanya. Tapi kemudian Hamzah ngasih tahu kepada Ali, ejeklah dia. Meskipun namanya kayaknya terkesan serem, yaitu binatang buas. Tapi sebenarnya dia itu punya ibu namanya Ummu Ammar. Yang Ummu Ammar itu profesinya adalah tukang sunat perempuan di Mekah. Maka Ali bin Abi Thalib ketika dapat bocoran itu dari Hamzah kemudian ngecek. Meskipun namamu Sibak, nama binatang buas.
Tapi sebenarnya ibumu tukang sunat kan? Gitu ya. Maka Sibak marahnya minta ampun karena ibunya diejek oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam peperangan, jangan disamakan dengan kondisi biasa. Kondisi biasa kita pakai etika. Tapi kalau sudah bicara tentang peperangan, jangan pakai etika. Wah, saya tidak enak hati mencela musuh saya dan sebagainya. Kejawaan antum tinggalkan, gitu ya. Ya. Jadi tepo selironya tinggalkan, santunnya tinggalkan, karena ini sudah bicara tentang peperangan. Maka saya melihat ya, sebagian orang Arab itu memberikan nama anak dengan nama binatang. Apa pandangan Islam tentangnya? Islam memperbolehkan selama konotasinya positif. Misalnya Haidarah artinya singa. Syekh bin Bas, Bas itu artinya elang. Itu boleh kalau memang konotasi makna binatang itu positif. Tapi kalau kemudian konotasinya negatif, menimbulkan wibawa itu kemudian turun, jangan. Misalnya ngasih nama anak Wabar. Wabar itu artinya marmut. Meskipun bayi kita ketika dilahirkan oleh istri kita lucu, imut, kayak marmut, putih gitu ya, maka jangan dikasih nama seperti itu. Saya teringat dengan kisah seorang anak yang diseret oleh seorang bapaknya di hadapan Umar. Bapak ini cerita, tolong nasihati anak saya ini karena anak saya durhaka kepada orang tuanya. Umar bin Khattab kemudian tanya kepada anak itu, apa benar nak kamu durhaka kepada bapakmu? Kemudian si anak itu bilang, justru bapak yang durhaka kepada saya. Pertama, bapak saya itu tidak memberikan ibu yang soleha. Ibu kami itu budak, bodoh banget, tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Sehingga kami itu bisa belajar justru dari orang lain, bukan dari ibu kami. Yang kedua, bapak saya nggak pernah ngajarin Al-Quran. Saya bisa baca Al-Quran itu dari orang lain. Dan yang ketiga, bapak kurang ngajar. Memberikan nama saya itu jelek banget. Nama saya Ju'al, tawon. Maka kemudian Umar bin Khattab yang awalnya pingin memarahi anak itu, kemudian malah manggil bapaknya, Pak sini Pak. Kayaknya bapak deh yang salah. Maka Umar bin Khattab malah memarahi si bapak itu. Jadi boleh dikasih nama binatang. Bahkan kakek Nabi yang keempat atau kelima itu namanya, mohon maaf, Kilab. Kilab itu jamak dari kalbun. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, Kilab itu artinya anjing. Kenapa orang Arab ngasih nama anaknya kok dengan nama anjing? Karena anjing itu menurut orang Arab punya sifat amanah. Makanya ada seorang ulama menulis kitab Tahdhilul Kilab ala kasirin mimmal labisus siyab. Keutamaan anjing dibandingkan orang-orang yang pakai jubah. Karena seakan-akan buku ini mengkritik anjing saja yang binatang bisa amanah, masa kalian sebagai manusia nggak bisa amanah? Ini buku ini kayaknya pantasnya dikasih kepada anggota DPR ya. Anjing aja bisa amanah, gitu ya. Masa kalian manusia nggak bisa amanah? Nah, penting banget. Kalau butuh terjemah nanti saya terjemahkan deh, saya punya kitabnya. Tapi siapa yang mau ngirim nanti? Ya nggak usah dikirim macam-macam, kita kan juga punya orang di DPR ya. Jadi itu ada juga orang Arab ngasih nama anaknya itu himar, keledai. Keledai itu di satu sisi mungkin kita menganggap binatang bodoh, tapi orang Arab tuh memandang itu binatang yang kuat dan tangguh. Binatang lain tuh kalau merasa nggak kuat mengangkut bebannya, itu mending duduk. Ngasih isyarat kepada majikannya nggak kuat, tolong kurangi. Tapi kalau keledai itu tetap dicoba, meskipun sempoyongan jatuh, dia nanti bangkit lagi. Makanya orang Arab ada yang kemudian ngasih nama anaknya itu himar. Tapi kalau ngasih nama sesuai dengan istilahnya ya. Saya khawatirnya kalau himar kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, anakmu namanya siapa? Keledai. Wah, itu nggak kelihatan wibawa banget. Tapi kalau himar, nah itu masih ada wibawanya. Nama anakmu siapa? Kilab, gitu ya. Gak apa-apa. Itu kok kemudian nama anaknya siapa? Anjing gitu, gitu ya. Nah ini jadi masalah gitu ya. Jadi saya melihat orang Arab sebagian ya punya kebiasaan seperti itu. Raja-raja di Saudi bahkan juga ada yang namanya ya seperti itu, Raja Fad atau juga artinya singa dan sebagainya. Baik. Kemudian duel, dua pihak ini dua-duanya dimenangkan oleh kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib bisa mengalahkan Siba, Hamzah bisa mengalahkan Tolhah bin Utsman. Kemudian dalam peristiwa perang Uhud ini Allah gambarkan dalam surat Ali Imran ayat 152. Dalam peperangan ini ada sebuah peristiwa yang sangat tidak diharapkan oleh Bani Abdildar. Bani Abdildar itu sebuah suku yang sebagian masuk jadi orang beriman, sebagian masih kafir.
dan mereka kemudian bertemu harus berperang dalam perang Uhud. Maka kita bisa bayangkan perasaan mereka, itu paman saya, itu keponakan saya. Tapi hari ini kami harus berperang melawan mereka, kalau tidak dilawan mereka nanti yang bisa membunuh kami. Maka Allah menggambarkan perasaan Bani Abdildar dalam surat Ali Imran ayat 152. Peperangan ini begitu dahsyat karena musuh datang dengan jumlah pasukan yang lebih besar, apalagi komandannya adalah komandan yang tercatat di dalam sejarah tidak pernah kalah, yaitu Khalid ibnul Walid. Yang Nabi mendapati perang Uhud begitu dahsyat sampai Nabi itu kemudian memotivasi, siapa yang pingin maju dalam peperangan silahkan bawa pedangku ini. Maka para sahabat berebut, saya Rasulullah. Tapi Nabi kemudian memberikan syarat, tapi harus ada kewajibannya. Kemudian para sahabat diam semua. Sampai kemudian Abu Dujanah tanya, kewajibannya apa ya Rasulullah? Gunakan pedang ini untuk membunuh musuh sampai dia bengkok. Maka Abu Dujanah kemudian menyanggupi dan mengatakan, serahkan kepada saya. Abu Dujanah ya, bukan Abu Janda ya. Abu Dujanah, keren. Kemudian disambutlah pedang Nabi itu oleh Abu Dujanah. Yang Abu Dujanah kemudian ketika sudah megang pedang Nabi itu merubah sorbannya dengan sorban warna merah. Orang Arab udah tanggap, kalau orang itu sudah pakai sorban merah berarti itu sorban lambang maut, lambang kematian, siap mati dalam peperangan itu. Yang kedua, untuk membuat musuh itu semakin emosi, dia kemudian berjalan dengan congkak, seperti jalannya McGregor. Nah, gitu ya, gitu ya. Membuat musuh itu wah kurang ajar banget nih, udah sorbannya nyolok, jalannya nyolok juga gitu ya. Tapi Abu Dujanah luar biasa, dia bisa melaksanakan pesan Nabi, dia gunakan seoptimal mungkin pedang Nabi yang sudah ada di tangannya itu untuk membunuh para musuh. Kemudian terjadi peperangan yang begitu dahsyat sampai kemudian kondisi kaum muslimin sudah terlihat 90% menang. Maka kemudian musuh mundur. Nah, terjadilah hal yang tidak diinginkan. 40 pemanah mengira perang sudah usai. Dan yang kedua, mereka tergiur dengan ghanimah yang ada di bawah. Maka turunlah dan terlihat oleh Khalid ibnul Walid. Yang Khalid ibnul Walid kemudian memutari Jabal Rumah sehingga kemudian kaum muslimin yang awalnya tidak bisa dikepung akhirnya kemudian terkepung dan akhirnya peperangan berlanjut kembali bahkan lebih dahsyat. Saking dahsyatnya konon ada isu Nabi Muhammad SAW itu wafat karena ada seorang tokoh yang bernama Ibnu Qami'ah itu menusuk seseorang yang penampilan dari belakangnya itu mirip banget dengan Nabi. Kalau tokoh ini sudah pakai baju perang, antara dia dengan Nabi nggak bisa dibedakan. Siapa? Mus'ab bin Umair. Jadi yang dibunuh itu sebenarnya Mus'ab bin Umair, tapi dia keluarnya Muhammad mati, Muhammad mati. Maka kaum muslimin akhirnya ketika dengar isu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mereka kemudian kehilangan semangat dan akhirnya kemudian sebagian memutuskan untuk kembali ke Madinah. Contohnya siapa? Utsman bin Affan. Yang pihak pertama ini Allah tegur, Allah tidak suka, tetapi Allah kemudian juga menurunkan ayat, Allah memaafkan perbuatan mereka. Jadi meskipun Utsman bin Affan sempat mundur ke Madinah karena ada isu Nabi itu wafat, perbuatannya itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran sudah diampuni oleh Allah. Nah sayangnya seringkali orang-orang Syiah itu kemudian mengungkit-ungkit kembali kisah Utsman bin Affan yang mundur ke Madinah. Seakan-akan mereka menjadikan momen itu untuk menghina Utsman bin Affan. Maka jawaban kita adalah, apa urusan antum dengan Utsman bin Affan? Ini kan dosanya Utsman dengan Allah dan Allah sendiri sudah mengatakan mengampuni Utsman bin Affan. Kok kemudian kalian ikut campur dalam urusan Allah dengan Utsman bin Affan? Kemudian yang kedua, ada juga yang kehilangan semangat, kemudian pedangnya itu dilempar ke tanah, duduk di atas tanah. Udah kehilangan semangat. Dan yang ketiga, nah ini yang kemudian Allah puji, yaitu tetap melanjutkan peperangan sampai mereka itu menemukan syahidnya. Di antaranya siapa? Seperti sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadhr. Tapi kemudian dalam peristiwa perang ini juga ada hal yang tidak diinginkan, yaitu Nabi terluka. Konon beliau itu dilempari oleh musuh dengan batu yang begitu banyak. Sebagian itu kemudian kena mulut beliau bagian depan sehingga gigi taring beliau itu kemudian putus dan berdarah. Dan harus segera diobati setelah itu. Sampai kemudian Anas bin Malik
menyemangati para sahabat. Bagaimana kita bisa sukses dan selamat kalau Nabi saja bersimbah darah. Maka perkataan Anas bin Malik ini kemudian membuat para sahabat yang awalnya sempat lemah bangkit lagi dalam medan peperangan. Kemudian peperangan ini ya meskipun kaum muslimin akhirnya kalah dan kaum muslimin kemudian mundur lewat Syi'ab. Syi'ab itu adalah jalan-jalan kecil di antara lembah-lembah itu. Yang Abu Sufyan itu sempat nyombong, afikum Muhammad. Ketika peperangan sudah usai mendapati kaum muslimin mundur itu kemudian teriak, apakah di antara kalian tuh Muhammad masih hidup? Nabi ngasih isyarat jangan dijawab. Afikum Abi Bakar, apakah di antara kalian tuh ada Abu Bakar? Abu Bakar masih hidup enggak? Nabi ngasih isyarat jangan dijawab. Kemudian yang ketiga Abu Sufyan mengatakan afikum Ibnul Khattab, apakah di antara kalian Umar tuh masih hidup? Nabi memberikan isyarat jangan dijawab, tapi Umar bin Khattab emosi. Wah, itu nama saya disebut di Rasulullah. Kalau Anda ngasih isyarat diam, berarti seakan-akan menyetujui saya sudah mati, saya masih hidup. Umar bin Khattab kemudian melanggar apa yang dikatakan oleh Nabi, diam tapi dia kemudian nggak terima. Dia kemudian mengatakan, saya masih hidup. Yang kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya sudah, kita tahun depan duel lagi. Yang tahun depannya terjadi perang Badar yang kedua, tapi terkesan tidak terlalu digubris dalam sejarah karena peperangannya bisa dikatakan perang kecil. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari perang Uhud ini adalah gugurnya para sahabat yang diantaranya pertama adalah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini perang dengan luar biasa, bahkan dia mengatakan saya mencium bau surga dalam perang Uhud. Maka dia kemudian merangsek ke pasukan musuh, konon ketika jenazahnya itu ditemukan ada sekitar 80 tusukan. Sampai wajahnya tidak bisa dikenali, sampai saudara perempuannya itu dipanggil untuk mengenali jenazah saudaranya dan kemudian bisa diidentifikasi dari jari jemarinya. Kemudian yang kedua yang meninggal siapa? Paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang Hamzah ini meninggalnya karena sudah dibidik oleh Al-Wahsy. Al-Wahsy ini budaknya Jubair bin Mut'im. Dia punya paman namanya Tuwaimah bin Adi yang mati dalam perang Badar, dia kemudian balas dendam. Kalau pamanku mati dalam perang Badar, pamannya Muhammad harus mati dalam perang Uhud. Maka dia memerintahkan Al-Wahsy untuk membidik Hamzah. Yang Hamzah ini saya lihat di dalam sejarah ya. Kalau perang unik. Biasanya para sahabat termasuk Nabi itu tangan kiri tameng, tangan kanan pedang. Kalau Hamzah itu enggak, dua-duanya bawa pedang, enggak bawa tameng. Dalam dunia perpedangan, ya dikit-dikit saya tahu lah. Kalau orang pakai dua pedang itu, kemungkinan besar untuk melukai musuh itu sangat besar. Tetapi ada kekurangannya, tidak setiap orang bisa pakai dua pedang. Karena hanya orang-orang yang melatih dua tangannya dari kecil saja yang bisa memakai dua pedang. Saya sendiri pernah nyoba, tangan saya yang kiri hampir patah. Karena tangan yang kiri ini jarang dipakai. Tidak seperti tangan kanan. Bapak bisa membandingkan tangan kanan dan tangan kiri. Otot yang kanan itu lebih kuat daripada yang kiri. Bahkan mungkin ukurannya lebih besar sedikit yang kanan daripada yang kiri. Maka nggak gampang jadi Hamzah. Tapi Hamzah mampu melakukan peperangan dengan dua pedang. Tetapi dibidik oleh Al-Wahsy karena Al-Wahsy melihat baju perangnya cuma sampai bawah pusar. Dia lempar tombaknya. Al-Wahsy ini kalau sudah megang tombak nggak mungkin meleset. Ya meskipun di kemudian hari Al-Wahsy itu kemudian masuk Islam, tapi Nabi kemudian berpesan, kalau kamu bisa menghindarkan wajahmu dariku, lakukanlah. Karena Nabi itu khawatir kalau nanti melihat Al-Wahsy, bayangan tentang Hamzah itu kemudian membuat Nabi bersedih. Maka Al-Wahsy kemudian mengiyakan dan dia kemudian menebus kesalahannya itu dengan membunuh Musailimah Al-Kadzdzab. Jadi dengan tombak yang sama. Dengan tombak itu dia membunuh Hamzah, dengan tombak yang sama dia membunuh Musailimah Al-Kadzdzab. Kemudian yang ketiga siapa? Handolah bin Abi Amir yang dijuluki Ghosilul Malaikah. Ini ceritanya sebelum perang Uhud dia nikah. Malamnya ngapain? Malam pengantin. Ya. Kemudian paginya dia mendengar panggilan jihad. Maka dia tidak sempat mandi janabah, langsung pakai baju perangnya dalam perang Uhud, kemudian dia wafat. Maka Nabi konon sempat memberhentikan peperangan Uhud beberapa saat karena melihat ruhnya Handolah ini kemudian dijemput oleh malaikat ke pintu langit, dimandikan oleh bidadari surga. Hanzalah. Kemudian siapa lagi? Amr bin Jamuh.
Ini seorang kakek yang 4 anak laki-lakinya syahid dalam perang Uhud. Mendengar anaknya semua meninggal, dia yang pincang itu kemudian ngomong kepada Nabi, Rasulullah boleh enggak? Saya meskipun sudah tua dan pincang ini ikut perang Uhud. Dan nanti kalau saya meninggal, apakah kaki saya yang pincang ini bisa menginjakkan kaki di surga? Nabi kemudian mengatakan boleh dan bisa. Maka majulah kakek yang pincang ini dalam perang Uhud dan dia ikut syahid seperti 4 anaknya sebelumnya. Kemudian siapa lagi? Amr bin Jamuh sudah, kemudian Al-Yaman bin Jabir, bapaknya Hudzaifah. Jadi ceritanya Al-Yaman ini kakek-kakek udah tua, sangat renta, berteman dengan seorang kakek-kakek yang juga sangat renta yang bernama Sabit. Nabi perintah kepada mereka berdua, karena kalian sudah tua, jaga saja kota Madinah, jaga istri dan anak-anak kami. Maka kemudian mereka mengiyakan. Tetapi ketika perang Uhud terjadi, 2 kakek ini kemudian ngobrol. Kita kalau nanti di sini saja, matinya karena usia atau sakit, nggak enak matinya. Masa kita nggak pingin mati seperti para syuhada? Nabi berperang, masa kita di sini? Berangkat yuk, ayo, gitu ya. Jadi kalau kakek-kakek udah ngobrol, ini obrolannya biasanya dahsyat. 2 kakek-kakek renta ini jalan kaki menuju perang Uhud, yang agak beruntung Sabit. Sabit mati di tangan musuh, yang apes Al-Yaman. Karena belum banyak yang kenal, dia dibunuh oleh kaum muslimin sendiri. Gitu ya. Nah, ketika mau dibunuh itu, Hudzaifah udah teriak, jangan tuh bapak aku, tapi tombak itu sudah dalam perjalanan, gitu ya, nggak bisa di cancel, gitu ya, nggak bisa di cancel. Gitu ya. Ya udah meninggal. Subhanallah ya. Kemudian yang terakhir siapa? Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash yang saya kagumi adalah beliau dalam perang ini berkata, saya pingin nanti dalam perang Uhud mati dalam keadaan perut saya dirobek-robek oleh musuh. Para sahabat lain kemudian heran, kok doamu aneh banget, harapanmu aneh banget. Emang kenapa kok sampai berdoa seperti itu? Dia kemudian mengatakan supaya nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, kondisiku masih dalam keadaan usus terburai, dirobek-robek oleh musuh. Supaya nanti ketika Allah tanya, wahai Abdullah bin Jahash, kok kondisimu kayak gitu, kenapa? Aku bisa menjawab kepada Allah, karena dirimu ya Allah, saya seperti ini. Subhanallah. Inilah beberapa kisah singkat tentang perang Uhud. Moga-moga memberikan manfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.